الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada pada satu hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Hari Jumat adalah merupakan rajanya hari. Tapi di sisi lain, sekarang kita berada pada satu bulan yang sering kita lupakan, bahkan terlupakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Usamah, "Qultu ya Rasulullah, lam araka nasumu syahran min asy-syuhuri Ramadan min Sa'ban, qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Kata Nabi, bulan Sa'ban itu adalah bulan yang terkadang terlupakan oleh kebanyakan manusia. Karena bulan Sa'ban adalah bulan yang mana terhapit atau terjepit dengan dua bulan yang besar, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Terkadang orang begitu antusias dan begitu meriah ketika kedatangan bulan Rajab. Wabil khusus di bulan Rajab ada satu peristiwa besar, di antaranya adalah Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi setelah bulan Sa'ban adalah bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang begitu diagungkan dan bulan yang mana berlomba-lomba manusia untuk berbuat kebaikan di dalamnya. Dan keadaan bulan Sa'ban ini, karena bulan Sa'ban berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, kata Nabi, bulan yang sering terlupakan oleh umat manusia. Padahal kata Nabi,
lam araka tasumu sahran minas suhuri ma tasumu min Sya'bana. Kata Usamah, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sunnah sebanyak puasa sunnah yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Kalau bulan ataupun puasa wajib itu sudah penuh Nabi laksanakan di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah yang paling banyak Nabi kerjakan, tiada lain dan tiada bukan, itu puasa sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi pada bulan Sya'ban. Lalu yang kedua, wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ternyata bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana di bulan ini akan kita setorkan amalan-amalan kita selama 1 tahun, atau yang terkenal dengan istilah nisfu Sya'ban, atau seminggu ke depan amalan-amalan kita ini akan disetorkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, fa uhibbu an turfa amali, dan aku ingin sekali ketika amalku diangkat dan diberikan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, dan aku berada dalam keadaan puasa. Jadi bulan ini tiada lain dan tiada bukan, marilah kita perbanyak. Jangan sampai dilupakan, walaupun keadaannya terkadang dilupakan oleh sebagian umat manusia. Karena bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, justru Nabi memperbanyak daripada amalan-amalan puasa sunnah itu dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Hampir Nabi pernah melaksanakan sebulan penuh, Nabi melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita berbicara dengan keagungan bulan Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban ini? Walaupun bulan ini terkadang terlupakan oleh umat manusia. Sebagian para ulama, wabil khusus ulama al-mufassirin, mengatakan di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana diturunkan satu ayat tentang perintah Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini adalah ayat tentang Allah memerintah kepada kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, dan ini ayat diturunkan pada bulan Sya'ban. Bahkan Nabi berkata, Ar-Rajabu syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Makanya di bulan Rajab itu sangat dianjurkan untuk bertaubat, saling berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Kenapa disebut bulanku? Karena disinilah Allah memerintah umat manusia untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahru Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan kata Nabi adalah bulan umatku. Karena di bulan Ramadan umat senantiasa harus memperbanyak amalan ibadah, karena hanya di bulan Ramadanlah amalan sunnah nilainya seperti wajib. Amalan wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Berbicara masalah salawat, mari kita telaah ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, inna, kalau bahasa santri inna itu adalah harfut taukid, meyakinkan setingkat Allah, sederajat Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah yang maha raja di raja. Wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat, Allah bersolawat kepada Rasulullah, para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Apalagi kita yang kita senantiasa ingin diharapkan diakui sebagai umat baginda Rasul, yang kita ingin syafaat darinya, apalagi kita harus senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat daripada ayat ini, ketika Allah berbicara ataupun memerintah kepada umatnya atau memerintah kepada makhluknya untuk sholat, Allah tidak katakan ketika Allah memerintah sholat Allah pun sholat, tidak.
Allah memerintah zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintah haji, Allah pun tidak haji. Tapi ketika Allah memerintah bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah pun yang maha segalanya, malaikat ciptaan Allah yang maha suci, mereka pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hebatnya solawat. As-salatu afdalul ibadah. Solawat itu adalah sebaik-baik ibadah. Ibadah tingkat tinggi. Karena jangankan manusia, setingkat Allah Rabbul Alamin dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbanyak solawat di bulan ini. Karena ayat tentang bersolawat kepada Rasulullah itu ayat diturunkannya pada bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini adalah diperintahkannya puasa Ramadan 1 bulan penuh, itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Jadi Allah memerintahkan kepada baginda Rasul untuk melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, itu diturunkan perintahnya di bulan Sya'ban. Dan Nabi melaksanakan puasa Ramadan kurang lebih selama hidupnya 9 kali atau 9 tahun setelah 2 kali hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan yang terakhir, ada apa terjadi di bulan Sya'ban ini? Dan ternyata di bulan Sya'ban ini para mufassir dan kaum ijma para ulama bahwa penukaran arah kiblat yang pertamanya ke arah Baitul Maqdis atau yang berada di Palestina kepada arah yang ada di Masjidil Haram ke Ka'bah itu pun terjadi di bulan Sya'ban. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan terjadi di bulan Rajab, tapi para kesepakatan atau kebesaran para ulama mengatakan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram itu terjadi pada bulan Sya'ban. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhaka fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardahu fawalli wajhaka satral masjidil haram. Jadi awal mula kiblat manusia itu adalah ke Baitul Maqdis dan bertepatan di bulan Sya'ban, dan para ulama mengatakan di malam nisfu Sya'ban Allah memerintah kepada baginda Rasul untuk mengubah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Lalu timbul pertanyaan, apa hikmah daripada penukaran arah kiblat yang tadinya ke Palestina menjadi ke arah kota Mekah atau ke Masjidil Haram? Ini menandakan Allah berfirman dalam ayat lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wa rasulih. Jadi jangan sampai kita mengkultuskan masalah arah. Laisal birra, kata Allah, bukanlah sebuah kebaikan antuwallu wujuhakum, orang yang selalu menadahkan wajahnya atau menghadapkan wajahnya kibalal masyriqi, ke arah kiblat atau ke arah masyriq, atau maghrib atau ke arah maghrib, mau ke barat, mau ke timur, mau ke selatan, mau ke apapun, tidak ada kebaikan sama sekali. Siapa yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billah, orang yang terbaik di sisi Allah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan kepada akhir. Artinya perpindahan arah kiblat yang tadinya ke Palestina kepada arah kota Mekah atau Masjidil Haram ini menandakan tidak ada pengkultusan, pembenaran ataupun pemujaan masalah arah. Arah itu adalah hanya suruhan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kalau dulu Nabi diperintahnya oleh Allah untuk menghadap ke arah kota Tasik, ke Indonesia. Tapi kebetulan pada waktu itu Nabi disuruhnya untuk menghadap atau merubah arah kiblat yang tadinya dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke arah kota Makkah atau ke Masjidil Haram. Itu bukanlah masalah kebaikan, tapi kebaikan yang hakiki adalah orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah dan hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua di bulan Sya'ban ini menjadi insan-insan yang tidak melupakan akan keagungan bulan Sya'ban dan senantiasa kita memperbanyak amalan ibadah, baik puasa sunnahnya,
baik bersalawat kepada nabinya ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik لزلالك وكمالك على زين عبادك وصافي عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله